Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lili Yuliawati, SPD MMMPD, selaku dosen karakter building Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang saya hormati juga teman-teman yang menonton video ini. Saya Rizky Batullah dari kelas 19-3C04. Saya di sini ingin mempresentasikan proyek UAS yang berjudul Isu Korupsi Terhadap Ruang Lingkup SDGs. Baik, selanjutnya kita mulai saja presentasi kali ini. Yang pertama, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara, korupsi juga dapat menyengsarakan rakyat. Dampak korupsi terjadi di berbagai bidang, terlebih terhadap beberapa ruang lingkup SDGs yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Selanjutnya, hal pertama yang perlu kita pahami mengenai ruang lingkup SDGs, yaitu ruang lingkup tersebut memiliki 17 tujuan yang bisa kalian lihat di samping ini. Nah, dari 17 tujuan tersebut, kita akan menyederhanakan menjadi 4 pilar, yaitu ada pilar pembangunan sosial, ada pilar pembangunan ekonomi, ada pilar pembangunan lingkungan, ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembangunan sosial. Nah, isu korupsi memiliki banyak dampak terhadap pembangunan sosial. Di antaranya yaitu angka kemiskinan terus meningkat dan ditambah pertumbuhan penduduk yang juga meningkat. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin seperti jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Akses untuk mendapatkan pekerjaan juga menjadi sangat terbatas, dan hal tersebut menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Hal lain yang juga menjadi perhatian yaitu pelaku korupsi tidak memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, korupsi terhadap pembangunan ekonomi. Nah, korupsi terhadap pembangunan ekonomi ini juga memiliki banyak dampak yang merugikan negara dan masyarakat. Di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi terhambat. Hal tersebut dapat terjadi akibat investor tidak ingin masuk ke negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Terjadi pula penurunan produktivitas di bidang industri, inovasi, dan infrastruktur, karena masyarakat sulit mendapatkan pendanaan akibat dari beberapa pihak yang melakukan korupsi. Dan ujungnya, rakyat akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Terhambatnya perekonomian juga membuat kesenjangan sosial semakin melebar. Orang kaya yang memiliki kekuasaan akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemiskinan. Selanjutnya, korupsi terhadap pembangunan lingkungan juga menjadi perhatian nih, karena menimbulkan banyak dampak yang merugikan. Pertumbuhan lingkungan kota dan pemukiman akan terhambat akibat ulah oknum yang melakukan korupsi. Dapat terjadi juga kerusakan alam yang meliputi lautan, daratan, dan perubahan iklim. Hal tersebut dapat terjadi karena anggaran yang tidak digunakan dengan semestinya. Terus terakhir, ada terhadap pembangunan hukum dan tata kelola. Akibat dari tindakan korupsi tersebut dapat melemahkan penegakan hukum dan landasan kelembagaan yang menjadi sandaran pertumbuhan ekonomi. Nah, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap kuatnya hukum dan lembaga-lembaga publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus ya. Salah satu contoh kasus di sini saya mengambil yaitu korupsi dana desa. Nah, sisi modus korupsi dana desa ini sangat sederhana. Sebagai contoh, program pembangunan dan pengadaan barang. Pelaku menyiasati dengan membuat rencana anggaran yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknisnya. Ada beberapa faktor yang membuat para pelaku begitu mudah menyelewengkan dana desa. Pertama ya, monopoli anggaran. Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa itu masih sangat besar. Hanya mereka yang tahu rincian anggaran. Terus kedua, kemauan dan kemampuan masyarakat juga dalam berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah. Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Korupsi dana desa juga menyebabkan hilangnya atau berkurangnya
modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir nih, untuk kesimpulannya, sebagai mahasiswa kita juga harus berperan aktif dalam mencegah korupsi, seperti ikut serta dalam kegiatan masyarakat, terus melakukan pengawasan. Ya, kita juga harus tahu anggaran-anggarannya berapa, karena semakin tertutup, semakin besar ruang bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Semangat melawan korupsi ini akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Nah, terus jangan sampai juga korupsi menjadi budaya dan norma. Belum ada kata terlambat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih juga buat teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.